Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, selalu sehat, selalu jaga protokol kesehatan, jaga diri, semoga sehat-sehat semuanya. Marilah kita teruskan materi senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon itu terdapat di mana asalnya, yaitu berasal dari minyak bumi. Berarti proses pembentukan minyak bumi. Dulu sudah belajar ya di SMP bagaimana proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi diambil dari pengeboran. Ya, seperti ini prosesnya. Berasal dari apa? Yaitu pelapukan dari jasa ternik yang umurnya berjuta-juta tahun yang silam. Makanya minyak bumi adalah bahan bakar yang tidak dapat diperbarui. Itu sangat panjang sekali prosesnya. Nah, di sini adalah pengeboran minyak bumi. Lah, apa saja yang dihasilkan dari pengeboran minyak bumi? Pengeboran minyak bumi dan gas alam. Sekarang kita tidak asing lagi, setiap saat, setiap waktu kita menggunakan hasil dari pengeboran minyak bumi dan gas alam. Contohnya apa? Kita menggunakan kendaraan bermotor, menggunakan minyak bumi, yaitu misalnya bahan bakarnya ada bensin, ada yang mobil menggunakan solar. Kemudian gas alam. Jadi untuk keluarga, setiap keluarga menggunakan gas alam dalam bentuk gas LPG untuk memasak. Ya, jadi banyak yang digunakan dari produk-produk minyak bumi. Nah, minyak bumi yang dibor itu masih dalam bentuk mentah. Skema eksplorasi minyak dan alat penyulingan. Jadi minyak mentah yang diambil dari pengeboran itu masih campuran mentah lain campuran bermacam-macam, kemudian diproses, yaitu menggunakan destilasi bertingkat berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi minyak bumi mentah dipanaskan, kemudian di sini akan mendidih pada titik didihnya masing-masing. Kemudian yang mendidih dulu dia akan naik ke sini, terus ke atas, terus ke atas ini. Jadi yang pertama adalah gas petroleum. Kemudian titik di bawahnya adalah bahan bakar penerbangan. Titik didih yang lebih tinggi lagi yaitu bensin. Jadi ini yang paling rendah, ini yang mendidih dulu, yang paling rendah adalah gas petroleum. Kemudian bahan bakar penerbangan, bensin atau gasolin, minyak tanah, kerosin, minyak solar, minyak diesel, pelumas, lilin atau parafin, minyak bakar. Yang terakhir adalah bitumen atau residu yang berbentuk aspal. Jadi aspal itu berasal dari minyak bumi. Bensin juga berasal dari minyak bumi. Gas petroleum, gas alam yang kita gunakan sehari-hari untuk memasak juga berasal dari minyak bumi. Jadi sangat banyak sekali ini kegunaan dari minyak bumi. Nah, fraksi hidrokarbon. Nah, ini adalah fraksi hidrokarbon. Berarti di sini muncul senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Ada alkana, ada alkena, ada alkuna, hasil penyulingan minyak bumi. Fraksi gas, ukuran molekulnya C1 sampai C5. Titik didihnya min 130 sampai 30 derajat Celcius. Dari dalam suhu kamar, kalau suhu ruang, suhu kamar itu adalah 25 derajat Celcius. Gas yang C1 sampai C5 itu sudah dalam bentuk gas. Kegunaan bahan bakar LPG sumber hidrogen. Kemudian fraksi petroleum ether, fraksi bensin, fraksi kerosin, minyak tanah atau solar, kemudian minyak pelumas, parafin, dan yang terakhir adalah aspal.
Aspal itu adalah titik didihnya paling tinggi, jumlah C-nya juga paling banyak. Nah, untuk bahan bakar dan untuk pelapis jalan raya nanti mohon dibaca satu-satu. Jadi petroleum ether untuk pelarut binatu kimia, kemudian bensin, bahan bakar motor, kerosin minyak tanah, bahan bakar mesin diesel, bahan bakar industri untuk cracking, kemudian minyak pelumas sebagai pelumas, parafin, ada lilin dan lain-lain. Itu adalah kegunaan dari fraksi hidrokarbon hasil penyulingan minyak bumi. Nah, hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari antara lain ini polietilena. Nah, ini polietilena rumusnya ini CH2 rangkap 2 CH2. Ini etil etena. Kalau bergabung banyak membentuk polietena. Jadi ini ada rantainya panjang yang terdiri dari etena itu. Lah, polietena atau polietilena itu adalah salah satunya plastik. Ya, plastik itu banyak, ada plastik kemasan, plastik botol, alat-alat rumah tangga terbuat dari plastik. Jadi banyak kegunaan dari polietilena. Kemudian gliserol di sini untuk kosmetik. Kemudian PVC, polivinil klorida, itu adalah pipa. Banyak kegunaan dari pipa, mungkin untuk pipa air ledeng, untuk pipa kabel listrik dan seterusnya. Ini adalah PVC. Kemudian isopropil alkohol. Nah, ini alkohol. Kemudian glikol. Glikol ini adalah untuk menaikkan titik didih larutan pada mesin kendaraan. Nah, jadi dengan titik didihnya naik, otomatis airnya tidak akan cepat naik, otomatis tidak akan cepat panas untuk kendaraan bermobil. Nanti ini kita bahas di kelas 12, yaitu sifat koligatif larutan. Sumber bahan pencemaran. Ya, karena banyaknya bahan dari hasil penyulingan minyak bumi, mulai dari bensin, solar, minyak tanah, ada gas dan seterusnya, sehingga aktivitas manusianya menjadi semakin terpenuhi, semakin banyak produknya, produk-produk industri, ada plastik, ada pipa, ada hasil-hasil industri, sehingga ada gas buangnya, yaitu pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas buang, yaitu pembakaran tidak sempurna minyak bumi tadi, pengotor dalam bahan bakar dan aktif dalam bahan bakar. Asap buang kendaraan bermotor, belerang dioksida SO2 jika terhisap oleh pernapasan akan membentuk asam sulfit yang akan menimbulkan rasa sakit. NOx menimbulkan asbut, asap kabut atau smog yang menyebabkan berkurangnya daya pandang, iritasi mata dan tanaman layu. Jadi daerah perkotaan yang banyak hasil pembakaran minyak bumi, mungkin kendaraan, industri, sehingga udaranya akan tertutup oleh asap dan kabut. Istilahnya adalah smog. Nah, ada efek rumah kaca, akan meningkatkan suhu bumi. Nanti dipelajari sendiri bagaimana efek rumah kaca bekerja. Kemudian hujan asam, karena adanya gas buang, oksida belerang, oksida nitrogen menyebabkan hujan asam. Nah, apa dampak dari hujan asam? Adalah kerusakan hutan, kerusakan patung dan bangunan. Nah, ini. Jadi itu tadi adalah dampak positif dan dampak negatif dari produk minyak bumi. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Dicermati videonya, kemudian dikerjakan tugasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.